Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat permasyarakatan. Bersama saya Hafiz Syahril dan saya Edi Effendi. Pak Edi, kali ini kita sedang ada apa ini Pak Edi ini? Oh ya, kita kebetulan ingin mendalami mengenai kerjasama antara JERA Indonesia, Yayasan Indonesia dengan BIM-Giat RUCI. Ya, sebenarnya kerjasama dengan RUCI, bukan kelas 1 Cipinang, tapi diwakili oleh BIM-Giat, ya, yang telah membuahkan sebuah kegiatan monumental seperti pameran tanggal 23 September bulan lalu. Sekarang kita masuki pameran yang kedua. Masker biar kita lebih jelas gimana nih? Ya, saya setuju karena terus terang kita pakai masker ini karena dalam rangka mengikuti protokol kesehatan, ya. Tapi untuk memperjelas suara kita supaya kualitas audio didengar oleh pemirsa lebih bagus, kita copot aja ya. Setuju Pak ya? Ya. Oke, izin sobat pemasyarakatan, kita sudah vaksin dua kali ya. Sudah 2 kali. Masing-masing sudah 2 kali dan dianggap insya Allah imun ya. Baik. Nonton, Pak. Di kanan saya Pak Ahmad Hairudin, yang dikenal sebagai Pak Udin ya. Ya. Bapak mewakili JERA Indonesia ya. Dan di sebelahnya Bapak Danu ya, dari BIM-Giat ya. Pembina senior dari subsidi BIM-Giat Pak ya. Koordinator saya. Koordinator ya. Jadi lengkap ya, sudah mewakili satunya BIM-Giat, satunya lagi JERA ya. Mengapa dua institusi ini saling bekerja sama? Kita jelaskan lebih lanjut dalam pembicaraan kita kali ini ya. Kita perkenalan lebih dalam dulu nih tentang Audi ini sejak kapan atau mulai kapan mengikuti JERA ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, saya tergabung di JERA itu sejak tahun 2017 ya. Waktu awal-awal mungkin di sini JERA melakukan kegiatan ya. Terus ya, dalam perjalanan waktu dari awal ya, kita juga sudah bekerja sama dengan BIM-Giat dalam banyak hal kan. Dari awalnya itu kerajinan kulit ya kan, berkembang lagi ke barista, terus berkembang ke yang lain-lain seperti sablon kaos, terus ya ada beberapa kegiatan lain lah yang mungkin kedepannya juga kita inginnya tetap kerjasama ini tetap kita terus jalin dengan tujuannya untuk memberdayakan dan juga memberikan keahlian kepada warga binaan di sini. Pertanyaan adalah kenapa kok BIM-Giat, ya kan? Apa sih sebenarnya tugas BIM-Giat sehingga RUCI menunjuk BIM-Giat untuk kerjasama dengan JERA? Terima kasih Pak Edi. Jadi karena BIM-Giatnya adalah subseksi atau di sini kita eselon 5 ya, menangani kegiatan atau menampung atau wadah teman-teman warga binaan yang mempunyai keterampilan, skill, atau mereka ingin mengembangkan skill atau keterampilan. Di sini kita banyak ini Pak Edi, banyak divisi Pak Edi. Kita ada 13 divisi. 13 divisi itu kita bagi 2, satu administrasi dan satu lagi produksi. Nah, contohnya ini, contoh produksinya ini. Hasil produksinya Pak ya. Hasil produksinya seperti ini gitu. Yang itu mengarah kepada ya. Nah, saya pertanyakan ini ke JERA Foundation yang langsung. Boleh. Mengapa JERA Foundation memilih BIM-Giat? Kenapa di sini kan ada dapur segala macam banyak lah kan, PHPT. Kenapa BIM-Giatnya yang bergabung ini? Iya, mungkin setelah kita pelajari, mungkin yang lebih cocok memang dengan BIM-Giat ya. Artinya sesuai dengan aktivitas yang ditangani BIM-Giat sendiri gitu kan, untuk memberikan kegiatan yang positif di Rutan Cipinang ini. Sementara kita kan inginnya
pelatihan ini lebih kreatif gitu, tidak hanya dalam satu atau dua macam pelatihan, tapi kita berkembang gitu kan. Ya itu yang kita inginkan nantinya. Makanya kami juga butuh banyak masukan nih dari bapak-bapak dari BIM Giat, ya kan, agar bagaimana ini bisa berkembang. Dan kita pelatihan ini bukan hanya sekedar pelatihan yang dilakukan di Rutan Cipinang untuk teman-teman warga binaan mengisi waktu luangnya, tapi benar-benar bagaimana setelah mereka keluar dari sini itu hasil karya mereka itu juga bisa keahlian mereka ini bisa diterapkan di luar nantinya gitu. Tadi Pak Udin mengatakan bahwasannya kalau jarak ini setelah kita lulus dari sini bebas, sehingga teruskan lagi ada ya? Iya. Itu sudah ada? Sudah berjalan? Sudah Pak, Sudah. Itu terutama yang barista ya Pak ya. Barista kebetulan sebelum pandemi kita juga buka kafe di daerah Kota Tua. Nah, itu kebetulan barista yang dulu lulus dari sini yang mempunyai kriteria tertentu ya, seperti dia juga ini rajin, berkelakuan juga baik gitu kan, sesuai kriteria juga diterapkan di Giat. Nah itu kita rekomendasikan untuk bekerja di sana. Direkrut lah istilahnya. Ya direkrut. Jadi tetap pada akhirnya kita inginnya profesionalisme timbul di sini gitu. Jadi kita tetap, walaupun mereka dari sini, tetap standar profesional kita pakai gitu. Karena bagaimanapun juga pengelolaan setelah mereka keluar nanti di kafe juga harus dikelola secara profesional gitu. Tapi sudah luar biasa ya, sampai sana kata keluar udah lebih baik lah ya. Iya, jadi nggak ada masalah latih sana. Ya. Jadi kalau kembali lagi ke kerjasama yang tadi kita sebutkan, tentu dalam membuat pelatihan bersama ini ada porsinya ya. Porsinya BIM Giat apa, porsinya Jera apa ya. Kalau saya menangkapnya pasti dari Pak Danu banyak memberikan hal yang bersifat mental, disiplin ya, ideologi Pak ya, supaya teman-teman yang di sini tuh nggak cuma ahli tapi juga punya mental yang bagus, kokoh, disiplin. Silakan Pak dijelaskan bagaimana. Terima kasih Be. Jadi begini, kita setiap hari itu mengadakan apel. Ya. Senin sampai Sabtu. Ya. Minggu off, tanggal merah off. Apel teman-teman di sini itu dimulai pukul 8:30 pagi. Ya, betul. Dari apel itu lama-kelamaan akan menumbuhkan kedisiplinan. Ya. Atau mau tidak mau harus apel. Ya. Kenapa? Kalau yang tidak apel, alasan nggak apel atau apa, ada punishment. Iya ada. Contohnya kita skors. Iya betul. Contohnya kita kasih hukuman yang Iya. lain begitu. Jadi dari apel, dari hal terkecil apel itu saja, mau tidak mau teman-teman ini apa? Oh iya ya, gua kan harus berubah gitu. Iya. Gua harus berubah. Apel, dari apel aja gua ele-elean. Iya. Gimana nanti? Kerja benar ya di luar ya. Apalagi gua Nggak semaunya gitu ya. penilaiannya kan lumayan gitu. Jadi dari apel itu apa? Kedisiplinan pelan-pelan tumbuh. Iya. Nah, mental juga tumbuh. Setiap apel kan teman-teman bergantian memimpin apel Iya, itu. iya. Jadi dari situ pun jiwa memimpin Iya, atau jiwa jiwa kepemimpinan akan kepemimpinan, tumbuh ya. dengan sendirinya, Be. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang kira-kira dari Jera sendiri merasakan nggak apa setelah lulus dari sini mereka itu yang dipekerjakan oleh Jera tertanam nggak nilai-nilai kedisiplinan itu? Iya. Output berarti. Iya. Memang dari evaluasi kami memang beberapa teman-teman ya, ada juga sih yang karena mereka tidak melakukan tindakan disipliner, diberikan sanksi sama BIM Giat, itu juga pada akhirnya ada beberapa yang akhirnya tidak menjadi disiplin, Pak. Oh. Jadi memang itu penting, disiplinan itu. Nah, di sisi kami itu kan lebih ke arah skillnya, Iya. gitu kan. Jadi skill juga mumpuni dari segi mental dan juga kedisiplinan juga nanti terbina baik dari situ. Nah, ini memang itu yang kita harapkan gitu, sehingga mereka nantinya lebih profesional lah, kan pada ujungnya juga pada saat keluar dari sini juga mereka harus menjalani suatu profesi untuk melanjutkan hidupnya gitu, Pak. Ya karena di dunia kerja itu kan
walaupun dibilang ahli di bidang sesuatu, profesional, tapi kalau datangnya terlambat atau ya kan nggak masuk yang suka-suka kan juga nggak benar kan gitu. Betul. Tujuan nggak tercapai. Betul. Ya. Tapi maaf dengan catatan ya, dengan underline ya, dengan bold ya, dengan garis bawah bahwa kalau jiwanya dia sendiri tidak memaksa dirinya sendiri, itu ya susah. Kalau istilah saya, kalahkan diri sendiri dulu, teman-teman ini. Iya. Jadi nanti output ke Pak Udin di luar sana pun bagus. Ya, ele-elean banget. Saya setuju. Ada niat dari berubah. Ya, dan dari dulu kan saya juga ngertinya Jera dan Mimiani kerja sama dalam pelatihan yang kita namakan batch ya. Ya, ternyata memang setelah saya catat itu batch itu sudah sampai yang ke-14 ya. Dengan total lulusannya sekitar 324 orang. Ini saya catatan saya ya. Ya. Nah, ini di tempat Bapak dari 300-an ini ada berapa yang keserap? Memang ini PR ya buat kita ya. Buat kami yang kita inginnya itu paling tidak mayoritas yang keluar dari sini bisa terserap gitu. Dengan kita membuka lapangan usaha di luar ya. Cuman memang kembali lagi karena ada kondisi pandemi seperti ini, ada keterbatasan yang kami nggak bisa maksimal di situ. Nah, kemarin itu memang baru sedikit Pak yang kita serap itu masih di bawah 50 lah. Gitu. Jadi tapi yang lainnya saya mendengar kabar itu yang lainnya itu mereka sekarang kerjanya juga di semacam kayak barista, mereka juga di kafe-kafe itu. Ada beberapa yang kadang menghubungi kami itu ngasih tahu posisi mereka kerja di mana. Gitu. Jadi tetap pelatihan ini terutama barista ya ini mereka juga mendapatkan manfaatnya gitu. Karena sekarang untuk pelatihan di luar itu mahal, barista itu sekarang di luar untuk mendapatkan sertifikat untuk ikuti pelatihan itu juga mahal gitu loh. Orang pengen ketemu nongkrong gitu, ada gaya hidup sendiri. Maaf nih, ngomongin ngopi-ngopi saya jadi pengen ngopi nih. Gimana kalau kita ngopi? Boleh. Mas. Ngopi dong Mas. Ya, perlu diketahui juga ya buat teman-teman para pemirsa, kita nih syutingnya di coffee shop ya Pak ya. Siap. Jadi kalau Anda lihat latar belakang dan ada ini barista yang ngantarkan kopi, ini udah pakai apa namanya, pecelemek apa ini Pak? Oke, saya bantu sini. Ini kopi apa Mas? Kopi latte. Oh, kesukaan saya ini. Ini yang bikin kamu Mas? Yang bikin kamu? Pak Edi katanya nih. Oh, ini Pak Edi. Kopi hitam. Kamu siapa namanya Mas? Udin Pak. Selalu dipanggilannya? Udin Pak. Sin. Sama dengan Pak Udin, Pak Udin. Kita anggota Udin sedunia ini. Din, makasih ya Din ya. Makasih ya Mas ya. Kasih ya. Sebetulnya gini Pak, saya tambahkan lagi ya. Memang kebanyakan itu kan memang untuk pelatihan formal itu kita di barista ya Pak ya. Siap. Di barista. Tapi selain itu sebenarnya banyak. Jadi kulit ini beberapa. Ini saya perlihatkan dulu ya. Ada produk-produk hasil kerajinan kulit dari sini juga ini. Ya, yang nanti saya sampaikan lebih ini ya. Lebih detailnya gitu. Terus ada juga ini produksi muk. Ini juga produksi sablon dari sini juga, sablon itu. Terus ini juga ada sablon kaos ya ini, sablon kaos. Nah, ini yang apa namanya? Kita kerjakan secara profesional gitu Pak. Artinya produk-produk ini pun juga bersaing dengan produk-produk di luar. Jadi tidak sekedar pelatihan terus mengerjakan asal-asalan juga. Nah, terus selain itu, selain kami di Rutan Cipinang, ini kami juga ada produksi roti ini. Produksi roti, ya kan? Ini di Lapas Narkotika Cipinang. Jadi di lapas ya, ini di lapas. Boleh saya buka ini? Boleh silakan Pak. Jadi dari tadi nunggu. Boleh, silakan. Ini dicoba ini. Sambil ngopi mantap nih Pak. Iya, ini roti kopi. Roti kopi gitu kan. Ini mantap. Ini nggak hanya di Rutan Cipinang ya? Jadi kalau kami memang sekarang lebih konsentrasi di
Rutan Cipinang sama di Lapas Narkotika. Selain itu juga ada di Lapas Tanjung di Rutan Tanjung Gusta, Lapas Tanjung Gusta. Kita juga produksi ya roti ini. Bakery juga, Bakery juga, gitu. Nah, ini harganya berapa, silakan. Pak? Ini harganya kita jual itu di 6.000. Gitu. 6.000 ya. Tapi kalau nanti ada, kita akan promo lah nanti untuk harga ini. Jadi mungkin tidak 6.000, tapi kalau ada promo-promo tertentu harganya ya bisa lebih murah lah kalau untuk yang lebih banyak. Nah ini Pak, jadi artinya kami juga mempersiapkan pelatihan ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi berkelanjutan gitu Pak. Kita membantu program pemerintah lah untuk pemberdayaan UMKM ini. Iya. Baik, mungkin kita menukik ke pameran. Mungkin Pak Apin bisa. Kita akan pameran di Gazebo Rutan Kelas 1 Cipinang. Ini tentang ini ya Pak, pameran produk-produk. Kita semuanya. Produk dan jasa, iya. Jadi mungkin Pak Danu bisa lebih jelaskan dong. Pameran seni dan hasil karya binaan, warga binaan. Ya. Bulan kemarin sudah kita lakukan tanggal 23 September karena animonya bagus, makanya bulan ini kita adakan lagi. Ya. Dengan konsep yang kurang lebih sama dengan yang bulan kemarin. Iya, sama itu. Dan saya kira pasti akan ketemu produk-produk mutakhir, Pak. Siap. Ya kan? Sebulan ini kan pasti kita berproduksi, Pak. Jadi warga binaan berproduksi yang baru lagi. Ini saya ini juga sebetulnya hasil produksi di sini tidak kalah menarik dengan produk-produk di luar ya. Iya, karena gini, ini hasil pekerjaannya benar-benar rapi gitu loh. Mungkin kalau kita kasih merek tertentu itu juga orang nggak tahu ini kalau ini produk di penjara gitu kan. Karena hasilnya juga bagus nih, dan harganya juga bersaing ya. Harganya bersaing ini dengan kualitas, ini kulit asli, terus ini dengan bahan parasit ya ini ya. Bukan kayak gini kanvas ya. Nah, kan ini tasnya juga modelnya tidak pasaran gitu kan. Ini hasil kerjanya bagus dan dijual juga harganya juga kompetitif gitu kan. Iya. Itu. Nah, mungkin hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu kita kembangkan lagi gitu kan. Karena dengan media promosi, media penjualan yang bisa online segala macam mungkin ini bisa dikembangkan nantinya ya, Pak Danu ya. Gitu. Memang saya dengar juga di BIMGEN ini sudah mulai mengarah kepada market yang lebih luas, Pak. Nggak cuma ke dalam tapi keluar ya, melalui online, melalui marketplace, pokoknya yang sifatnya online, baik di Tokopedia, di Lazada, blibli.com, kemudian GoFood ya, GoPay ya, itu juga ada juga buat kopi, ada GoFood. Itu sudah mulai ada pembelian-pembelian. Oh. Cuma memang kita agak sulit bersaing dengan mereka yang sudah duluan, Pak. Ya kan? Mungkin saya juga perlu menambahkan sedikit ya Pak Danu ya. Kenapa seolah-olah kok ini kok jadi pelatihan apa bisnisnya di sini itu gitu kan? Iya. Nah, ya jujur ya kita akui bahwa untuk melakukan pelatihan itu kan perlu juga pendanaan ya. Pendanaan yang terus-menerus, karena kan kita pelatihan itu sifatnya simultan gitu ya. Bukan hanya satu pelatihan terus berhenti. Terus nanti berapa bulan ngadain lagi, enggak. Jadi berkesinambungan terus, biar keterampilan teman-teman yang di sini ini terasah terus gitu kan. Nah, untuk menjaga agar pelatihan ini bisa berjalan terus, ya kan, untuk membeli bahan baku, untuk beli peralatan segala macam itu kan kita perlu pendanaan. Makanya hasil karya di sini itu kita juga akan jual gitu kan, dan hasilnya itu untuk kembali lagi untuk menjalankan pelatihan ini terus-menerus gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman yang di luar gitu kan, mungkin ada apa yang berminat lah untuk bekerja sama dengan kami juga untuk mengembangkan pelatihan di sini juga. Itu bisa aja misalnya dengan membeli produk-produk yang ada di sini atau ikut membeli produk-produk kami ya kan di luar kan, mungkin ada roti jera, ada kopi, itu juga ikut membantu lah, karena ada hasil dari situ kita gunakan untuk pengembangan pelatihan di sini gitu Pak. Dan tadi kalau Bapak bilang kita tidak hanya berbisnis, tapi saya yakin kalau
kalau di BIMGET nggak ada tuh berbisnis kan. Sekarang lebih cenderung kepada pendidikan Pak ya, pelatihan ya. Pelatihan, pelatihan yang berkesinambungan. Saya ambil contoh barista, jadi teman-teman barista ini memang mereka nol. Maksudnya nol itu memang di luar tidak punya skill barista. Di sini kita didik, kita latih. Nggak punya modal, nggak punya skill. Sama sekali. Kita sediakan bahan baku, kita sediakan alat, lengkap, standar luar lah. Dan alhamdulillah banyak alumni-alumni yang pulang dari sini tertampung di Jira Kopi di luar. Dari tadinya nggak bisa bikin kopi, sekarang udah bisa bikin kopi. Nah, dan juga ada yang kerja di tempat lain ya Pak. Artinya skill mereka juga diakui. Siap. Ini seandainya terus kita serap nih para narapidana untuk berlatihan terus ya. Kan lama-lama juga saya cuma mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak ya. Kalau banyak udah kita didik terus, lulus bebas lulus kan, lama-lama habis juga nih. Itu gimana cara merekrut barunya tuh Pak? Kita open recruitment deh. Open recruitment dengan melihat jumlah kita. Sudah waktunya rekrut atau belum gitu. Ya. Contoh divisi, saya contoh divisi barista lagi. Untuk saat ini karena kunjungan masih belum ada karena pandemi. Ya sampai saat ini kita jumlah barista kita ya sementara hanya seperti itu dulu aja. Itu. Nanti kalau nanti sudah dari pemerintah, monggo silakan kunjungan di lapas sudah dibuka, ya kita pelan-pelan rekrutmen begitu. Gitu ya. Ya artinya itu sepanjang tahun ada juga ya rekrutmen. Dengan batch tadi deh. Ya, dengan batch tadi. Ya. Jadi Pak Danu, saya lanjutkan pertanyaan. Kan selama ini kita melihatnya rekrutmen itu berjalan tanpa batasan. Tapi tentu Bapak juga punya rambu-rambu dong. Apakah batasan itu hanya dibatasi dengan harus pasal sekian yang boleh masuk atau yang boleh masuk? Oh, enggak Pak Edi. Silakan Pak. Jadi begini, teman-teman warga binaan di dalam sana yang pengen bergabung dengan BIMGET sini, tentunya ada syarat-syarat tertentu. Iya. Salah satunya adalah vonis maksimal adalah 5 tahun. Kenapa batasnya 5 tahun? Karena regenerasi tadi deh. Jadi regenerasi tadi. Misalnya vonisnya tinggi banget, sedangkan dia masih di situ, nggak keluar dari situ. Iya seperti itu, seperti itu. Jadi orang lain nggak bisa masuk gitu. Dari Jira Vanessa itu langkah-langkah apa ke depannya yang ingin diciptakan? Ya sebetulnya kita kembali lagi Pak ke basis pelatihan kita di sini itu paling banyak sekarang itu kan memang kita lebih fokus ya, artinya bukan yang lain ditinggalkan tapi ke kopi gitu kan, dan kita mungkin ada beberapa produk-produk roti ini yang mendampingi. Jadi roti dan kafe itu kita akan kembangkan di situ ke depannya, tapi juga kita juga akan bikin booth gitu kan ya, jadi agar hasil karya teman-teman juga termasuk hasil kulit maupun kaos segala macam ini bisa kita display di situ gitu loh, kita tampung di situ. Jadi benar-benar nanti itu bermanfaat untuk teman-teman yang setelah menjalani pelatihan di sini. Luar biasa, jadi kayak sebuah tempat galeri gitu. Iya. Karya-karya warga yang mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, doanya aja Pak. Ya. Pak Edi mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi kalau saya lihat pameran ini kan hanya refleksi dari keseluruhan kegiatan keluarga binaan yang kita coba pamerkan di situ. Jadi kelihatan produknya seperti apa gitu. Dan tentu saya akan bertanya kepada Pak Danu nih, kira-kira ke depannya bagaimana Pak? Bentuk pelatihan apa lagi yang kira-kira mau dikembangkan? Oke. Tentunya dengan kita masih bekerjasama dengan Yayasan Jira Indonesia, kita pengennya lebih Pak Adi, lebih maju, lebih ada pengembangan yang lain. Ya salah satu contohnya saya barista ini. Kenapa barista ini salah satu produk unggulan di BIMGET ini.
Jadi saya pribadi pengennya adakan pelatihan lagi. Tahun 2 tahun yang lalu sudah mengadakan pelatihan. Untuk tahun ini Pangkas Rambut mengadakan pelatihan juga. Bulan April atau Mei kemarin. Jadi pengennya saya tetap berkesinambungan lebih bagus lagi gitu. Iya. Menghasilkan karya produk yang lebih baik lagi gitu. Ya artinya menghadapi tantangan masa depan juga kita menyiapkan lebih bagus lagi buat anak diri kita gitu. Baik Pak. Sobat Pemasarakatan, kita akhiri bincang-bincang kita dengan Bapak Danu dan Bapak Ahmad Khairuddin ya. Panggilannya Pak Udin dari JERA Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Danu, Bapak Udin. Pak Habib mau menyampaikan closing ya. Terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, share dan komen. Ya. Like ya dong. Like and like ya. Dan untuk itu saya juga akan mengenakan kembali masker sesuai protokol kesehatan. Jadi kita anggap semua selesai. Dan perlu saya beritahu juga bahwa seluruh kru yang terlibat dalam proses podcast ini juga melengkapi dirinya dengan masker ya, sesuai protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.